Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasul sayyidi sanadil azim dzil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada Jumat malam ini menyambung kajian kita tentang tasawuf. Pada 2 minggu yang lalu, pertemuan kita sebelumnya, kita bicara tentang taqarrub. Taqarrub itu adalah upaya, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada pertanyaan, berapa banyak jalan untuk mendekat kepada Allah? Abu Sa'id Abul Khair, beliau menjawab, jalan untuk menuju kepada Allah adalah sebanyak nafas pencari Tuhan, sebanyak nafas seorang salik. Ucapan beliau ini bisa diterjemahkan macam-macam. Bisa artinya bahwa jalan menuju Allah itu banyak sekali. Karena kita sendiri kalau dihitung nafas kita, boleh jadi 1 menit kita bernafas 15 kali. Orang awam pada umumnya bernafas 1 menit itu 15 kali. Tarik dan lepas mereka lakukan selama 4 detik. Orang yang sudah mulai belajar nafas, mereka akan melakukan 10 kali. Orang yang pintar bernafas akan melakukan 4 kali dalam 1 menit. Bapak Ibu, kalau kita ditanya berapa kali 1 menit kita bernafas, tergantung apakah ilmu kita tentang itu sudah kita punyai atau belum. Sebelum belajar tasawuf, saya tidak pernah berminat untuk belajar tentang nafas. Tapi ketika saya kemudian belajar tasawuf secara praktek, ternyata diajarkan bahwa salah satu cara untuk menundukkan diri kita di hadapan Allah adalah dengan nafas. Karena itu tafsir kedua dari ucapan Abu Sa'id Abul Khair itu adalah bahwa menuju kepada Allah itu bisa dilakukan dengan nafas. Di mana logikanya? Kok kita itu mendekat kepada Allah itu dengan nafas? Jalur logikanya gimana? Begini, Bapak Ibu mohon maaf karena saya orang kampus, maka pendapat siapapun kalau tidak masuk logika itu susah saya terima.
Meskipun orang mengaku bahwa mursyidnya itu paten luar biasa. Misalnya begini, saya kasih contoh. Kemarin saya diskusi dengan seseorang yang sudah belajar tarikat dan dia mengakui mursyidnya paten, punya karomah luar biasa. Yang kita bicarakan itu salah satunya soal zikir sir. Saya kasih gambaran begini. Zikir itu secara umum terbagi 3. Pertama zikir lisan, yang kedua zikir qalbu, yang ketiga zikir sir. Zikir lisan itu pakai lisan, zikir qalbu itu pakai qalbu, alatnya. Zikir sir itu alatnya sir. Tapi zikir sir itu lebih kepada zikir rahasia. Zikir lisan atau zikir jahar kalau dalam bahasa umum itu ada suaranya, ada bacaannya, ada hurufnya. Jadi ada 3 kategori karakteristiknya. Ada bacaannya, ada suaranya, ada hurufnya. Itu zikir lisan. Zikir yang kedua adalah zikir qalbu. Zikir qalbu itu ada bacaannya, ada hurufnya, tapi tidak ada suaranya. Biasanya metode yang kedua, zikrul qalbi ini itu lebih bagus daripada yang pertama. Lebih baik daripada yang pertama. Kalau Bapak Ibu tanya saya mana yang lebih baik, zikir lisan atau zikir qalbu, saya jawab zikir qalbu. Itu makanya meskipun habis sholat kita zikir berjamaah, bagi saya yang boleh bersuara itu hanya imam saja. Selebihnya semua kita yang di belakang itu mengikuti imam dengan qalbu. Tapi itu baru yang kedua. Yang ketiga itu yang disebut dengan zikrus sirri atau zikrur rohi. Zikir sir atau zikir roh itu sudah tidak ada bacaannya, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Kayak mana itu? Nanti kita jelaskan kalau ada yang mau praktek. Tapi kalau praktek mungkin tidak dalam pengajian ini, di luar barangkali, atau dalam setelah pengajian. Saya diskusi dengan seseorang yang saya sebut tadi. Kata beliau, menurut mursyidnya, zikir hu itu sebetulnya singkatan dari huwa. Huwa itu adalah Allah. Jadi kalau kita baca Allahu la ilaha illa hu, kita baca ayat kursi. Atau sebelum ayat kursi itu kan ada bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau diberhentikan pada hu, maka dibaca Allahu la ilaha illa hu. Hu itu artinya huwa. Huwa itu siapa? Huwa itu dia. Siapa dia? Dia itu Allah. Jadi menyebut Allah itu ada dengan 3 cara. Pertama, menyebut namanya Allah. Yang kedua, menyebut dengan komunikasi langsung, engkau. Pernah kita sebut nggak ini? Pernah. La ilaha illa anta.
Tidak ada Tuhan selain Engkau. Meskipun ini tidak tahu siapa bicara dengan siapa. Harusnya yang bicara seperti ini adalah orang yang sudah bertemu. Kalau belum bertemu, nggak boleh dia bilang la ilaha illa anta, karena dia tidak jelas tujukannya siapa. Maka di antara cara yang beradab itu menyebut Allah itu adalah Dia. Qul huwa Allah. Katakanlah Dia adalah Allah. Maka dalam tasawuf salah satu metode untuk mendekatkan diri kepada Allah ada yang disebut dengan zikir hu. Hu itu menyebut huwa. Tidak lagi menyebut Allah, tidak lagi menyebut anta. Tetapi saya mau mengatakan begini. Huwa itu ada bacaannya enggak? Ada. Ada hurufnya tidak? Ada. Ada suaranya tidak? Ada. Maka kalau ada bacaan, ada huruf, ada suara, ini masuk kategori zikir lisan. Kalau tidak ada suaranya, maka dia masuk kategori zikir qalbu. Tapi teman bicara saya mengatakan, mursyid saya mengatakan ini zikir sir. Sementara yang saya pahami zikir sir itu tidak ada bacaannya, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Lalu bagaimana prakteknya? Maka prakteknya hu itu tidak ada bacaannya, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tetapi itu dilakukan ketika kita mengeluarkan nafas. Coba Bapak keluarkan nafas. Itu bunyinya apa? Bunyinya apa? Itu bunyinya. Itu bunyinya. Jadi ada satu metode di mana orang berzikir itu mengingat Allah, mengeluarkan nafas itu mengingat Allah. Dan ini sejalan dengan apa yang disebut dengan Abu Sa'id Abul Khair, bahwa jalan menuju Allah itu sebanyak nafas pencari Tuhan. Tapi saya ingin katakan bahwa metode ini tidak bisa disebut namanya zikir lisan kalau dia sudah tidak ada suaranya. Jadi ungkapan yang disampaikan oleh Abu Sa'id Abul Khair bahwa jalan menuju Allah itu sebanyak nafas seorang salik, itu ada dua maknanya. Pertama maknanya bahwa karena nafas itu sangat banyak, berarti jalan menuju kepada Allah itu sangat banyak. Yang kedua maknanya adalah jalan menuju kepada Allah itu salah satunya adalah nafas. Kenapa? Karena ternyata salah satu metode yang dilakukan oleh orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan nafas. Itulah barangkali seingat saya 2 minggu yang lalu kita mengatakan ada yang disebut dengan zikir nafas. Tapi kan harus pakai logika. Kenapa zikir nafas ini adalah jalan menuju kepada Allah? Begini. Kita kembali soal penciptaan. Soal penciptaan manusia ini sebetulnya materi dari mengenal diri, mengenal ilahi. Saya pernah sampaikan sepintas, tapi saya ulang sedikit. Setelah bertemunya sperma dan ovum, menyatulah dia di dalam rahim.
Pertanyaannya, berapa hari setelah ini bertemu kemudian ruh ditiupkan? Itu sudah kita jelaskan. Pendapat yang mengatakan 120 hari ada, pendapat yang mengatakan 40 hari pun ada. Tapi menurut yang kita pahami, lebih mendekati pemahaman yang benar adalah ruh itu ditiupkan pada hari ke-40. Pertanyaannya begini, bagaimana ruh itu dimasukkan ke dalam rahim? Ayat yang bicara tentang ruh masuk ke dalam rahim itu beberapa ayat. Saya lupa persisnya berapa, 4 apa 6. Tetapi ayat-ayat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, dhamirnya adalah aku. Allah menyebut dirinya aku, saya. Yang kedua, Quran itu menyebut dhamirnya huwa. Misalnya dalam surah As-Sajdah, Allah menyebut dalam Al-Quran, wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Wa nafakha, dan dia siapa? Allah. Dan dia meniupkan dari ruhnya. Wa nafakha fihi, dan dia meniupkan ke dalamnya, ke dalam rahim itu dari ruhnya. Itu dhamirnya huwa, dia. Tapi dalam ayat yang lain, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya dari ruhku. Dua-dua itu ada dalam Quran. Tapi bukan itu yang mau kita jelaskan. Yang mau kita tanya justru adalah bagaimana cara ruh dimasukkan ke dalam rahim? Menurut ayat ini, ruh itu ditiupkan oleh Allah. Pertanyaannya, kalau bahasa meniupkan itu hubungannya dengan apa? Mata, telinga, hidung? Bukan. Itu hubungannya dengan nafas. Meniupkan itu kalau bahasa Medannya bukan meniup, mengembus. Itu bahasa bakunya itu meniupkan, iya kan? Bahasa Medannya mengembus. Itu bahasa Medannya. Di Jakarta mungkin nggak tahu orang itu artinya apa mengembus. Maka bahasa Indonesia aslinya memang meniupkan, menghembuskan. Menghembuskan. Tapi bahasa Indonesia hilang hanya, bahasa Medan hilang hanya mengembus. Menghembuskan itu kaitannya dengan nafas. Apakah Tuhan bernafas? Bukan itu maksudnya. Tetapi dalam salah satu hadis Rasul pernah mengatakan tentang nafasur rahman. Nafasur rahman itu artinya nafas Allah yang rahman. Tak bisa dijelaskan seperti apa. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ruh itu terkait dengan nafas. Sebagian ulama mengatakan ketika ruh ditiupkan ke dalam perut seorang ibu, maka bukti bahwa dia itu sudah ditiupkan, muncullah nafas.
Jadi nafas itu apa sebetulnya? Nafas itu adalah bukti adanya roh. Roh itu apa? Roh itu adalah sesuatu yang datang secara langsung dari Allah buat kita. Maka kalau ada pertanyaan bagaimana caranya supaya kita kenal kepada Allah, tidak ada jalan lain kecuali adalah hidupkan ruhnya. Karena ruh itu datang dari Allah, ruh itu kenal kepada Allah. Kalau ditanya ruh itu siapa? Itulah jati diri kita yang sebenarnya. Jadi kita itu siapa? Sebetulnya kita itu adalah roh. Itulah kita. Dan kita numpang sementara di dalam badan ini. Nanti yang masuk ke kuburan itu ruh bukan. Ke kuburan, ke tanah kuburan itu badan. Tapi ruh bukan di situ. Ruh bukan di situ. Karena ruh itu alamnya bukan di situ. Tidak usah kita lanjutkan soal itu. Saya ingin kembali, bagaimana caranya seseorang mendekatkan diri kepada Allah? Melalui ruhnya. Dan ruh itu buktinya dalam diri kita adalah nafas. Jadi logikanya jalan menuju kepada Allah adalah melalui nafas. Itu logika yang pertama. Yang kedua, mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah belajar nafas. Tapi saya hanya ingin ingatkan saja bahwa nafas itu berhubungan dengan jiwa selain ruh. Nafas itu berhubungan dengan nafsun. Nafsun itu artinya jiwa. Siapapun yang bisa mengolah nafasnya dengan baik, maka jiwanya itu akan terpengaruh. Siapapun itu. Jiwa itu salah satu komponennya adalah pikiran. Maka orang yang mampu mengelola nafas dengan baik, pikirannya pasti tenang. Barat, karena dia tidak pernah belajar bagaimana mengolah pikiran melalui sholat khusyuk, dan itu mustahil. Kan mereka memang nggak tahu soal itu. Maka mereka mengelola pikiran supaya pikiran tenang itu adalah dengan nafas. Kapan? Waktu mereka belajar meditasi. Di mana itu? Boleh jadi dalam meditasi, boleh jadi dalam yoga. Kalau kita pisahkan antara meditasi dan yoga, ada juga yang menyamakan yoga itu adalah meditasi, meditasi itu salah satunya adalah yoga. Apakah seseorang itu bisa menenangkan pikirannya lewat nafas? Bisa. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan nafas itu. Kalau tadi saya katakan 1 menit 15 kali orang bernafas, itu artinya dia hanya 4 detik dalam satu nafas. Tarik 2, lepas 2. Dan itu sebetulnya berbahaya. Saya katakan berbahaya karena oksigen tidak memenuhi tubuhnya. Jadi kalau orang bernafas, itu berbahaya untuk tubuhnya. Kalau dia agak panjang sedikit, itu pun berbahaya bagi tubuhnya. Kenapa? Karena tubuhnya kekurangan oksigen. Kapan tubuh kita sehat? Kalau oksigen terpenuhi di seluruh tubuh kita. Dan itu ada dalam darah. Kepala kita pusing, salah satu sebabnya karena kita kekurangan oksigen. Anak-anak yang tidak bisa konsentrasi, jangankan anak-anak, orang tua yang juga tidak bisa konsentrasi, salah satunya adalah karena otaknya kekurangan oksigen.
Orang yang suka marah-marah salah satunya karena otaknya kekurangan. Itulah dia. Jadi bagaimana caranya? Caranya turunkan nafas itu jangan 15 kali 1 menit. 10 kali lah. Jadi dia tarik 3, lepas 3, jadi 6 kali. 6 kali 10, 60. Tapi itu belum terlalu bagus sebetulnya. Yang bagus itu adalah kalau kita bisa melakukan sampai 4 kali. 7,5 tarik, 7,5 lepas, 15 kali 4, 60. Kita sholat maghrib barusan. Apakah ada di antara bapak-bapak yang membaca Fatihah dengan nafas? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi kemarin Sabtu kedua malam, Jumat malam ini Jumat malam ketiga. Jumat malam kedua kita praktek nafas di masjid sebelah sana. Ada 3 model praktek nafas itu. Pertama, praktek nafas panjang. Yang kedua, praktek nafas halus. Yang ketiga, praktek nafas dalam. Orang kalau sudah masuk pada praktek nafas dalam, maka nafas yang dia hirup itu nanti akan dia masukkan energinya ke dalam. Itu nafas yang bisa dilakukan dengan dalam, nafas dalam itu bisa dibawa dalam sholat. Kalau orang belajar nafas dalam, maka sholatnya itu jauh lebih enak daripada sebelumnya. Kalau pikiran tenang, tubuh kita fresh, maka itu jalan menuju khusyuk. Itu jalan menuju khusyuk. Maka mustahil orang bisa khusyuk kalau kepalanya ini dipenuhi dengan masalah. Ya mana ada orang yang tidak punya masalah? Betul, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tapi tidak semua orang bisa menyelesaikan masalahnya. Atau paling tidak semua orang bisa mendiamkan pikirannya. Jadi salah satu metode yang dilakukan oleh mereka yang belajar tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang disebut dengan zikrun nafasi atau zikir nafas. Abu Sa'id menyebutkan ini itu menjadi bagian dari cara kita menuju mendekatkan diri kepada Allah. Tapi saya ingin kutip pernyataan Abu Hasan Syazali ketika dia menjelaskan tentang zikir. Kata beliau, zikir itu adalah jalan, salah satu dari 4 jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada orang yang bisa melakukan 3 saja, kalimatnya begitu. Seandainya ada orang yang mampu menempuh 3 dari 4 jalan, kata beliau, dia masuk pada jajaran wali-wali Allah. Kata siapa? Abu Hasan Asy-Syadzali. Nanti Bapak Ibu boleh lihat dalam kitabnya Risalah Al-Amini. Kata beliau, ada 4 jalan untuk menuju kepada Allah. Yang pertama zikir, yang kedua tafakkur, yang ketiga faqr, yang keempat mahabbah. Zikir, tafakkur, faqr, mahabbah. Andaikan ada orang yang mampu melakukan keempat-empatnya, kata beliau,
maka dia masuk dalam kategori orang yang disebut dengan siddiqi. Siapa orang yang siddiqi? Satu-satunya orang yang dikenal sebagai orang yang siddiq itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan begini, nanti pada hari kiamat Abu Bakar itu akan membawa bendera siddiq. Dan semua orang yang masuk kategori siddiqin itu akan berjalan di belakang Abu Bakar. Dan mereka masuk ke surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Di depannya siapa? Di depannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Syekh Al-Akbar Ibnul Arabi menyebut bahwa empat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya adalah wali Allah. Bahkan kata beliau, empat sahabat Nabi ini wali kutub. Kata beliau, ini wali kutub. Wali kutub itu apa? Wali kutub itu adalah pemimpin para wali. Maka kalau Bapak Ibu mendengar ada faham yang menghina salah satu di antara empat ini, tinggalkan faham itu. Tinggalkan faham itu. Kenapa? Karena ini wali Allah. Kata Allah, siapa yang membenci waliku, maka dia sudah mengumumkan perang kepadaku. Abu Bakar itu, kata Syekh Al-Akbar Ibnul Arabi, satu di antara wali kutub setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 jalan menuju Allah ini menurut Abu Hasan Syazali tidak dilakukan kecuali melalui qalbu. Zikir itu ada yang disebut dengan zikir lisan. Tapi zikir lisan itu tidak mendekatkan orang kepada Allah. Tetapi itu menjadi cara awal menuju zikir qalbu. Jadi orang kalau dia nggak paham bagaimana berzikir qalbu, ajari dia zikir lisan. Nanti zikir lisannya itu pelan-pelan, maka akan masuk ke dalam zikir qalbu. Berapa banyak itu? Dalam tarikat itu ada angka 1000, ada angka 5000, ada angka 15000. Bahkan ada angka yang lebih dari itu, 40000. Jadi zikir lisan itu terus diulang-ulang, nanti zikir itu akan masuk ke dalam. Tapi kalau Bapak Ibu tanya ke saya mengatakan lambat itu. Lambat itu. Kalau bisa naik mobil yang cepat, ngapain naik sepeda? Ayo naik mobil saja. Naik mobil saja. Udah naik mobil. Tapi kan ini sepeda kesayangan saya. Udahlah lantalas itu kalau mau naik sepeda juga. Kenapa begitu? Karena kita cari jalan cepat. Bapak Ibu, usia kita ini nggak panjang. Kalau terlalu lama kita berzikir lisan, nyampenya tuh lama sekali. Sedangkan orang yang sudah belajar zikir qalbu saja pun kadang belum nyampe-nyampe. Karena itu jalan yang lebih cepat, ayo cari jalan yang lebih cepat. Zikrul qalbi itu jalan yang lebih cepat. Kenapa saya menyebut ini? Begini. Kadang-kadang ada orang yang semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dia nggak tahu jalan, nggak tahu caranya. Caranya dia nggak dapat. Padahal kalau orang tidak tahu caranya, maka sebetulnya dia tidak punya ilmu apa-apa.
kecuali yang ikut-ikut saja. Orang kalau sudah tahu metode, ikuti dia, karena dia sudah punya metode. Maka seorang guru kalau dia tidak punya metode mengajar, sebetulnya dia bukan seorang guru. Seorang ayah kalau dia tidak punya metode mendidik anaknya, dia bukan ayah yang baik. Karena itu pelayan di rumah sakit, pelayan di restoran itu diajarkan metode. Metode menghidang diajarkan. Metode memasak cepat diajarkan. Metodenya yang diajarkan. Kalau orang sudah paham, maka dia harus tahu bahwa ada yang digunakan dalam metode untuk sampai kepada Allah, itu ada metodenya. Tapi tidak boleh dilupakan bahwa ada alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alat itulah yang disebut dengan qalbu. Tentu ada pertanyaan misalnya. Tadi kan ruh bukan qalbu. Kenapa sekarang disebut qalbu? Tadi yang datang dari Allah itu ruh apa qalbu? Ruh. Jadi sebetulnya orang kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, ya aktifkan ruhnya. Sekarang kenapa cerita qalbu? Begini. Menurut ulama tasawuf yang cukup terkenal, wafat 505, namanya Imam Al-Ghazali. Kata beliau, ruh dan qalbu itu sebetulnya adalah dua hal yang menunjuk pada benda yang sama. Meskipun ada perbedaan. Dan beliau kemudian menjelaskan begini. Ini Pak, ruangan kita yang besar ini. Kira-kira membuat contoh yang mudah. Ruangan kita yang besar ini disebut roh. Tapi orang tidak bisa masuk ke dalam ruangan ini kecuali melalui pintu. Pintu itulah qalbu. Pertanyaannya, apakah ruangan dan pintu itu dua hal yang berbeda? Memang berbeda, tapi sesungguhnya mereka ini satu kesatuan. Itu satu kesatuan. Dan tidak mungkin orang bisa masuk ke dalam ruangan kecuali melalui qalbu. Maka bahasa yang mudah adalah tidak mungkin orang mengenal ruh kecuali melalui qalbu. Itulah makanya yang disebut, yang sering diucapkan oleh orang tentang qalbu itu, itulah pintu itu. Lalu alatnya apa? Alat masuk ke dalam ruh itu pintu. Kan bisa juga masuk dari jendela. Ini dia masalahnya. Orang kalau berpikirannya miring, dia berpikirannya jendela. Kalau orang lurus masuknya dari pintu, bukan dari jendela. Lalu kenapa itu disebut-sebut? Karena ternyata orang melakukan sesuatu, seringkali orang melakukan sesuatu itu tidak paham bahwa apa yang dia lakukan itu sudah dengan cara yang benar. Kenapa? Karena tidak melalui ilmu. Saya kasih contoh. Bulan Ramadan. Coba tengok di mana-mana masjid. Ngapain orang kalau sudah duduk di masjid? Baca Quran kan? Tanyalah dia, ngapain baca Quran? Ya ini kan amalan. Iya, amalan itu untuk apa? Iya kan amalan bulan Ramadan.
Ramadan itu baca Quran. Oke, amalan bulan Ramadan itu baca Quran. Terus untuk apa baca Quran? Kalau orang tidak tahu tujuan, sebetulnya nggak jelas dia mau kemana. Keluarlah anak bapak naik kereta pagi-pagi. Lalu bapak tanya, mau kemana? Ya kemana sampainya lah pak. Bahaya nggak itu? Bahaya kalau orang jawabannya begitu. Bahaya itu. Dia harus punya tujuan yang jelas. Maka kata Abu Hasan Asy-Syadzali, zikir yang dilakukan oleh seseorang itu ujungnya apa? Ujungnya cahaya. Ujungnya cahaya. Maka nggak bisa orang kalau dia berzikir itu sekedar berzikir. Bukan. Ujung dari zikir itu adalah cahaya. Buahnya itu adalah amal soleh. Bagaimana caranya supaya zikir itu jadi cahaya? Maka saya katakan tadi, tidak bisa kalau itu dilakukan oleh lisan. Tapi kalau orang tidak paham bagaimana berzikir qalbu, ajarilah dia lebih dahulu zikir lisan. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Hasan Asy-Syadzali beliau mengatakan cara kedua untuk menuju kepada Allah itu dengan tafakkur. Kata beliau, tafakkur itu nanti buahnya itu adalah ilmu. Tapi kalau orang belajar tafakkur, dia nanti menjadi sabar. Bapak Ibu, selama ini mungkin yang kita dengar adalah tafakkur itu pakai pikiran. Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berpikir? Oh, bukan itu artinya. Dalam tasawuf, tafakkur itu bukan pakai pikiran. Tafakkur itu pakai qalbu. Bagaimana tafakkur pakai qalbu? Apakah qalbu itu juga berpikir? Ada dua alat dalam diri kita, alat untuk berpikir. Yang pertama itu otak, yang kedua qalbu. Kalau orang selama ini hanya tahu bahwa otaklah alat berpikir, dia belum paham berarti. Karena otak ini itu bagian berpikirnya dari Mind itu ada dua. Ada concise mind, ada subconscious mind. Concise mind itu 12%. Itulah otak. Jadi orang yang menggunakan otaknya untuk berpikir, dia sedang menggunakan sekian persen dari 12%. Tapi kalau orang menggunakan subconscious mind, maka dia menggunakan 88%. Seperberapa dari itu, pokoknya dia menggunakan yang 88%. 88 tambah 12 sama dengan 100%. Apakah ada orang yang menggunakan otaknya 100%? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena otak itu dipakai sedikit saja itu udah paten kali. Sehingga ada anekdot. Apa anekdotnya? Pernah dijual sop otak. Ini anekdot, nggak beneran. Tapi saya baca, ya bisa buat orang ketawa lah. Dijuallah sop otak. Orang-orang barat ternyata menyukai sop otak kepala orang Indonesia. Kenapa? Orang Jepang kurang isinya. Ini kurang isinya. Ternyata yang banyak isinya adalah sop otak orang Indonesia. Kenapa? Karena jarang dipakai rupanya otak.
Makanya enak kata mereka. Ini anekdotnya. Tapi saya mau bilang, otak yang sangat hebat itu, saya nggak tahu apa namanya. Di atas theta, tetra, di atas itu lagi, di atas itulah kekuatan otak itu. Tapi menurut informasi yang saya baca bahwa otak itu hanya 12% dari pikiran. 88%-nya itu ada di kolbu. Maka kalau orang berpikir dengan kolbunya, berarti dia menggunakan persen yang 88. Itulah makanya Nabi, Rasul, dan Wali itu berpikirnya pakai kolbu. Tapi Barat juga sudah menemukan ternyata ada energi yang keluar dari kolbu, dari jantung itu menuju otak. Jadi ada sinyal yang keluar dari jantung itu masuknya ke otak. Jadi otak itu ternyata diberikan sinyal oleh jantung. Karena itu siapapun yang berpikir dengan jantungnya, dengan kolbunya, dia pakai yang 88%. Sedikit lagi. 10% saja kita pakai kolbu itu, 10% dari 88% adalah 8,8. 10% kita pakai otak kita, maka kita hanya menggunakan 1,2%. Silakan Bapak itu mau pakai yang mana. Tapi kesempurnaan itu ternyata terjadi ketika gabungan di antara pikiran dari kolbu dan pikiran dari otak. Saya pernah tanya, kenapa kenapa kolbu itu disebut lebih kuat? Karena salah satu alasannya adalah energi yang ada di kolbu itu dahsyatnya luar biasa. Dari mana dahsyatnya itu? Dahsyatnya itu berasal dari roh yang ada tempatnya di dalam kolbu. Waktu saya tanya, di mana tempatnya itu? Beliau katakan begini, setiap jantung itu punya lubang kecil. Dan lubang kecil itulah tempat ruh dalam tanda kutip. Ruh itu tidak bertempat sebetulnya. Tapi disitulah posisinya. Dan itu menunjukkan energi yang ada di dalam kolbu, yang ada di dalam jantung itu luar biasa besarnya. Dari mana itu? Nantilah kita sambung lagi. Saya belum selesai menjelaskan, waktunya sudah habis. Kita tutup Pak, atau ada pertanyaan? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini terkait zikir kita itu kan tujuannya apa tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan berzikirlah kalian pada waktu pagi dan petang. Kemudian saya baca dalam surat Al-Sisam itu Pak dikatakan di dalam kesulitan ada kemudahan. Kemudian selanjutnya disebutkan bahwa saat kalian sudah selesai suatu pekerjaan, bekerjalah. Berikutnya dengan kerja keras. Saya terjemahkan di situ Pak bahwa berzikir itu pagi dan petang. Artinya disediakan waktu untuk bekerja. Kerja itu kerja keras. Sehingga kita juga perlu kehidupan. Mungkin Bapak barangkali bisa berikan apa penjelasan terkait ini supaya, karena saya terbayang kalau zikir itu misalnya melalui kalbu hampir sepanjang hari dia sudah berzikir. Sementara di Al-Quran disebutkan berzikirlah kalian pada pagi dan petang. Kira-kira bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu satu ayat. Wasabbihuhu bukratan wa asyiyah. Bertasbihlah kalian kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Tapi ayat lain bilang
uzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu menunjukkan zikirnya tidak putus. Tapi apakah zikir itu berseberangan dengan kerja? Begini, zikir itu kerja kolbu. Aktivitas kerja itu badan yang melakukan. Apakah badan bisa melakukan apa saja sementara kolbu pada waktu yang bersamaan berzikir? Jawabannya bisa. Apakah harus dibeda-bedakan? Kalau dibedakan, itu artinya kita belum bisa mensinkronkan antara badan dengan kolbu. Jadi jawabannya bagaimana? Sinkronkan dulu badan dengan kolbu, maka kita bisa melakukan apa saja dengan apa saja. Mau berjalan sambil berzikir, monggo. Mau tidur sambil berzikir pun bisa. Nanti ada caranya. Mau masak sambil berzikir pun ada. Karena zikir yang disebut dalam ayat-ayat Quran yang kita baca tadi itu lebih kepada kualitas kolbu. Jadi saya kasih contoh. Andaikan Bapak seorang dokter, apakah Bapak bisa berkebun? Siapa bilang nggak bisa? Apakah Bapak bisa nyetir? Apakah kualitas seorang dokter waktu dia menyetir hilang? Apakah kualitas seorang dokter waktu dia spot jalan pagi? Kemana Pak? Jalan pagi. Ya, kok tinggal dokternya? Enggak, ini saya bawa kok. Apakah kualitas itu hilang? Enggak Pak. Orang kalau sudah bisa berzikir dengan kualitas kolbunya, ngapain pun dia secara fisik, dia tetap berzikir. Apakah bisa dipisahkan? Sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Tapi bagi yang belum bisa menyatukan antara keduanya, maka dia memang seperti terpisah. Hakikatnya dia tidak pernah terpisah. Lalu bagaimana caranya supaya dia terpisah? Supaya dia tidak terpisah? Satukan aja dua-duanya. Satukan keduanya. Agar kita mendapatkan dua-duanya. Jadi sambil duduk, sambil makan, sambil berhubungan pun kita bisa berzikir. Tapi bukan zikir lisan. Bahkan bukan zikir kolbu, bukan. Masuklah zikir yang ketiga, zikir sihir. Kira-kira begitu ya Pak. Baik. Ini teorinya. Prakteknya kapan-kapan lah kita buat. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum